Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadian Saputra, dan hari ini saya akan membahas mengenai manajemen konfigurasi dan manajemen project dalam COVID-19. Jadi, dalam dunia bisnis ini atau digital saat ini, teknologi informasi itu menjadi bagian penting dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi oleh karena itu tata kelola TI yang baik sangat dibutuhkan. Jadi apa itu COVID-19? Nah, COVID-19 itu adalah framework yang digunakan untuk mengolah dan mengontrol teknologi informasi dalam suatu organisasi. Jadi framework ini membantu memastikan bahwa TI ini selaras dengan strategi bisnis dan mematuhi regulasi yang berlaku. Jadi ada dua aspek penting dalam yang akan saya bahas, yaitu ada manajemen konfigurasi atau BAI 10. Yang kedua ada manajemen project, yaitu BAI 11. Jadi apa itu manajemen konfigurasi? Manajemen konfigurasi itu bertujuan untuk memastikan aset TI ini dikelola dengan baik agar layanan itu tetap andal dan efisien. Jadi ada beberapa praktik utama dalam manajemen konfigurasi ini. Yang pertama yaitu menetapkan model konfigurasi. Jadi mereka mencatat semua aset TI dan hubungan antara komponennya. Yang kedua, membuat repositori konfigurasi. Jadi basis data yang menyimpan semua informasi aset TI. Tuh. Yang ketiga yaitu memantau perubahan konfigurasi. Jadi setiap perubahan tuh harus dicatat dan diverifikasi. Nah, yang keempat itu membuat laporan. Jadi statusnya itu untuk memastikan transparansi dan menghindari kesalahan dalam pembuatan laporan. Yang kelima, melakukan audit konfigurasi. Jadi mengevaluasi apakah data yang tersimpan itu masih akurat atau sudah akurat gitu. Dengan sistem ini, jadi organisasi itu dapat mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan kualitas layanan TI. Nah, yang selanjutnya yaitu manajemen proyek atau BAI 11. Nah, di sini apa sih manajemen proyek itu? Jadi manajemen proyek itu bertujuan untuk memastikan proyek TI berjalan sesuai rencana atau planning, efisien dan mendukung strategi bisnis. Jadi ada beberapa langkah dalam manajemen proyek gitu. Yang pertama yaitu menentukan standar proyek. Jadi kita menetapkan sebuah metodologi yang jelas dalam mengolah proyek. Yang kedua itu memulai proyek dengan perancangan yang matang. Jadi memastikan menentukan ruang lingkup atau membuat tim dan anggaran itu. Jadi menentukan membuat tim dan memastikan anggarannya itu cukup atau enggak gitu. Yang ketiga, melibatkan pemangku kepentingan. Jadi agar proyek ini mendapatkan dukungan penuh dari organisasi gitu. Yang keempat yaitu mengembangkan dan memantau rencana proyek. Jadi memastikan setiap tahapan itu berjalan sesuai jadwal. Yang kelima yaitu mengolah risiko proyek. Jadi mengidentifikasi dan mengatasi potensi hambatan. Jadi mereka mengurangi risiko hambatan dalam menjalankan proyek gitu. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu melaksanakan evaluasi pasca proyek. Jadi untuk
mempelajari atau memperbaiki ke depannya. Jadi mereka jadi untuk mempelajaran untuk belajar bagaimana proyek ini bisa lebih baik ke depannya gitu. Jadi dengan pendekatan ini organisasi itu dapat menyelesaikan proyek-proyek dengan sukses, tepat waktu, dan sesuai sama anggaran. Jadi apa sih jadi kesimpulan dari manajemen proyek dan manajemen konfigurasi ini yaitu eh, manajemen konfigurasi ini memastikan eh, aset TI itu dikelola dengan baik dan efisien. Dan yang terus manajemen project itu membantu eh, proyek TI berjalan lancar dan mendukung strategi organisasi. Tuh. Mungkin cukup sekian pemaparan materi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, salah kata. Eh, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.